Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khairul Anam, NIM 1810310154. Di sini saya akan membahas pengertian metode dan teknik baca tulis Al-Quran. Yang pertama yaitu metode. Metode itu berasal dari bahasa Yunani yaitu methodos atau jalan yang ditempuh. Dalam kamus bahasa Indonesia, metode itu adalah suatu cara kerja yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Misalnya kita sekarang ini yaitu melakukan kegiatan belajar mengajar. Kemudian metode dapat kita simpulkan sebagai cara, jalan atau teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu. Setelah metode yaitu ada pengertian baca tulis. Baca berarti membaca atau melihat tulisan dan mengerti apa yang ditulis. Dalam membaca ada dua aspek yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu membaca, yang kedua itu bahan bacaan. Antara keduanya yaitu saling berkaitan antara pembaca dan bahan bacaan. Kemampuannya dalam berbahasa yaitu ada kemampuan menyimak atau mendengarkan, menulis, serta berbicara. Selanjutnya pengertian Al-Quran. Secara terminologi Al-Quran itu adalah kalamullah atau kalam Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Israel, yang ditulis sebagai mushaf dan ditulis mutawatir sehingga dinilai ibadah bagi pembacanya, mulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Dari pengertian-pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan pembelajaran membaca dan menulis yang ditekankan pada upaya memahami informasi. Dalam kegiatan belajar mengajar tidak lepas yang namanya metode dan strategi yang dapat memengaruhi itu semua. Salah satu kunci keberhasilan dalam belajar mengajar yaitu metode dan strategi yang tepat, sehingga penggunaan metode tersebut efektif dan efisien serta mempunyai tujuan. Selanjutnya ada macam-macam metode yang akan dilanjutkan pemateri yang lain. Nama saya Dewi Fajriatunia, NIM 155. Saya akan menjelaskan mengenai metode baca tulis Quran. Dalam membaca menulis Al-Quran terdapat metode belajar yang bervariasi. Macam-macam metode belajar tulis Al-Quran yaitu yang pertama, metode Baghdadiyah, yang kedua, metode Al-Barqi, yang ketiga, metode Iqra, yang keempat, metode Qiraati, yang kelima, metode Tartil, dan yang keenam, metode Yandu'a. Yang pertama, metode Baghdadiyah yaitu metode yang tersusun atau tarkibiyah. Maksudnya yaitu metode yang tersusun secara berurutan dan merupakan sebuah proses ulang atau lebih kita kenal dengan sebutan metode alif ba ta atau metode ejar. Cara mengajarkan metode Baghdadiyah, mula diajarkan huruf hijaiyah yang tartib. Kaidah Baghdadiyahnya yaitu alif, ba, ta, sampai ya. Kemudian diajarkan harokat dan bunyi bacaannya seperti alif kasroh dibaca i, alif fathah dibaca a, alif doma dibaca u. Kelebihan metode Baghdadiyah yaitu yang pertama, siswa akan mudah dalam belajar karena sebelumnya sudah diberikan materi hafal huruf-huruf hijaiyah. Yang kedua,
Siswa yang lancar akan cepat melanjutkan pada materi selanjutnya karena tidak menunggu orang lain. Yang ketiga, siswa diperkenalkan nama huruf hijaiyah sejak awal permulaan. Sedangkan kekurangan metode belajar Baghdadiyah yaitu membutuhkan waktu yang lama karena siswa harus menghafal huruf-huruf hijaiyah terlebih dahulu dan hurufnya harus diejar, sehingga siswa merasa jenuh dan banyak yang tidak menyelesaikan sampai bisa membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu metode Al-Barqi. Metode Al-Barqi adalah metode belajar membaca dan menulis huruf Al-Quran dengan cepat dan tidak memakan waktu yang lama. Metode Al-Barqi adalah metode semi SAS atau Structural Analytic Synthetic yang menggunakan struktur kata yang tidak mengikuti bunyi mati atau sukun dengan menggunakan sistem 4 lembaga yaitu ada, raja, ada, roja, maka, haya, kata, wama, dan sama, laba. Kelebihan metode Al-Barqi yaitu yang pertama, menggunakan sistem 8 jam. Artinya, hanya dengan waktu 8 jam, murid dapat membaca dan menulis huruf Al-Quran. Yang kedua, praktis untuk segala usia. Yang ketiga, menggunakan metode aktual yaitu SAS yang memudahkan murid. Yang keempat, memperhatikan pendekatan sistematika dan teknik dalam pembelajaran. Yang kelima, cepat dapat membaca huruf sambung. Dan yang keenam, bukunya dilengkapi teknik imlak yang praktis dengan latihan menulis Al-Barqi atau LKS. Dan yang ketujuh, sangat cepat jika dipakai massal dengan banyak murid ya. Kelemahan metode Al-Barqi yaitu bagi anak-anak tidak bisa menggunakan waktu sebagai patokan dalam belajar. Karena setiap anak itu berbeda, disesuaikan dengan kemampuan belajar mereka masing-masing. Yang ketiga yaitu metode Iqra. Metode Iqra adalah suatu metode membaca Al-Quran yang menekankan langsung pada latihan membaca. Dengan buku panduannya terdiri dari 6 jilid. Kelebihan dari metode Iqra yaitu yang pertama, adanya buku atau modul yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Yang kedua yaitu cara belajar siswa aktif atau CBSA. Yang ketiga yaitu bersifat privat atau individual dalam pembelajaran. Yang keempat, menggunakan sistem asistensi yaitu santri yang lebih tinggi mengajarkan kepada santri yang di bawahnya. Yang kelima, menggunakan pendekatan komunikatif. Sedangkan kelemahan dari metode Iqra yaitu yang pertama, anak didik hanya bisa membaca huruf Al-Quran dengan baik dan lancar. 2. Anak didik kurang dapat menulis huruf Al-Quran atau menulis surat-surat pendek dalam Al-Quran. Yang ketiga, bagi anak didik yang lemah berpikirnya, maka akan lemah sekali menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Fatihatur Rahmaniyah NIM 144. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode yang selanjutnya, yaitu metode tartil dan metode yambu'a.
Metode tartil merupakan metode yang dikarang oleh Al-Hafidz Ustadz Syamsul Arifin pada tahun 2000. Beliau merupakan seorang pengasuh pondok pesantren Darul Ulum, Kesilir Wuluhan, Jember, Jawa Timur. Tartil sendiri memiliki 3 arti kata dasar, yaitu yang pertama ittisak yang artinya terpadu, intizam yang artinya tersistem, dan istiqomah yang artinya konsisten. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode tartil merupakan cara membaca Al-Quran dengan baik, konsisten, dan teratur dengan memberikan penekanan terhadap lisan dan membacanya dengan bersuara. Metode tartil ini memiliki kaitan erat dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Jadi cara membaca Al-Qurannya itu sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan. Kelebihan metode ini adalah yang pertama, waktu relatif singkat. Yang kedua, tidak ada batas waktu dalam penggunaan batas usia maksudnya dalam penggunaan metode ini. Yang ketiga, menggunakan sistem klasikal baca simak. Jadi anak itu mudah paham dan mudah hafal dalam metode ini. Karena dalam metode ini dibaca berulang-ulang. Yang terakhir yaitu guru tidak banyak yang dibutuhkan. Jadi yang dibutuhkan itu sedikit. Tidak membutuhkan banyak guru. Yang selanjutnya yaitu metode yang bua. Metode yang bua merupakan cara atau metode untuk mempelajari, baca, menulis, dan menghafalkan Al-Quran dengan mudah, benar, baik bagi anak maupun orang dewasa, yang dirancang dengan Rozum Usmani dan menggunakan tanda wakaf yang ada di dalam Al-Quran Rozum Usmani. Nah, dalam metode yang bua ini tidak hanya membaca, menulis, atau menghafalkan Al-Quran saja yang diajarkan, tetapi juga menulis dan membaca pegon. Maksud dari pegon yaitu tulisan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf-huruf Arab. Nah, untuk tujuan dari metode yang bua ini disusun adalah yang pertama, ikut andil dalam mencerdaskan bangsa. Yang kedua yaitu menyebarluaskan ilmu Al-Quran. Yang ketiga yaitu membetulkan yang salah dan menyempurnakan yang betul. Yang keempat yaitu mengajak selalu membaca Al-Quran dan musafahah Al-Quran sampai khatam. Untuk kelebihan dan kelemahannya, yang pertama kelebihannya yaitu tulisan disesuaikan dengan Rozum Usmani. Yang kedua, contoh-contoh yang digunakan sesuai yang sudah ada di dalam Al-Quran. Untuk kelemahannya yaitu dalam menggunakan metode Rozum Usmani atau menggunakan Rozum Usmani ini belum terrealisasikan secara penuh. Nah, gimana? Saya harap kalian semua paham mengenai metode-metode yang telah kami jelaskan. Materi yang ketiga yaitu teknik baca tulis Al-Quran. Nah, teknik sendiri ini bisa dimaksud atau diartikan sebagai langkah-langkah yang ingin kita ajarkan kepada peserta didik atau anak-anak. Karena teknik itu merupakan bagian dari sebuah metode. Karena metode itu sebuah cara, jadi teknik itu bisa diartikan atau dimaksud sebagai sebuah langkah-langkah. Nah, dalam teknik baca tulis Al-Quran ini, guru bisa menggunakan beberapa teknik untuk membimbing anak membaca menulis Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, untuk teknik-teknik yang kelompok kami pilih atau kelompok kami telah diskusikan sebagai berikut. Gimana? Apakah kalian paham? Saya harap kalian semua paham. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.